dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hotman tidak bohong kan? Ini sudah menjelang jam 10 malam, padahal tadi pagi saya bangun jam 3 pagi. Masih seperti baru bangun, segar berkat kopi luwak hitam premium. Inilah yang membuat saya kerja keras sehingga garasinya penuh dengan Lamborghini dan Ferrari. Kopi luwak hitam premium. Pak DPR kita, Pak DPR, Pak Sugeng, tadi udah berantem nih istana sama kementerian sama Pak Ahmad nih. Pak Ahmad bilang tidak aman, bahaya ini bagi rakyat. Yang istana sama jubir mengatakan aman. DPR bagaimana? Bapak kan wakil kami. Silakan. Ya ada pilihan-pilihan, Bung Hotman. Jadi sebelum itu saya akan sedikit memberi klarifikasi. Indonesia itu tidak punya cadangan nasional. Yang ada adalah cadangan operasional dan itu milik korporasi namanya Pertamina. Kebetulan Pertamina itu milik negara. Karena cadangan nasional dalam pengertian yang umum itu seperti di Amerika misalnya, ada satu bunker yang memang untuk menimbun itu. Amerika memiliki cadangan minyaknya itu 700 juta barrel. Jepang demikian juga itu punya ada bunker-bunker dan sebagainya. Itu berwujud gitu. Nah, kita tidak punya cadangan nasional. Kita ingin semula karena apa ini ada biayanya kalau mau diambil alih oleh negara. Maka sekarang itu adalah cadangan operasional. Maka kalau terganggu Pertamina artinya kemampuan negara itu satu-satunya adalah sekarang Pertamina di bidang migas. Nah, ini juga rentan juga. Ini menjadi diskusi apakah kita juga akan ada cadangan nasional yang bisa menjadi kalau perang Iran berlanjut 1 bulan 2 bulan lagi, apa yang terjadi? Resikonya apa? Yang kalau jelas, berlanjut, memang kita hanya punya cadangan operasional yang dikelola Pertamina, itulah yang disebut cadangan nasional. Maka sangat tergantung supply and demand kita. Suplai tadi dikatakanlah crude memang kita dari Singapura dan dari produk ya produk BBM dan aftur itu dari Singapura dan juga dari Malaysia. Tapi crude tapi Singapura dan Malaysia itu juga crude-nya tidak dari Singapura dan Malaysia. Dan ini problem utama memang bagaimana ketersediaan crude atau ketersediaan BBM itu akan terganggu dengan perang ini. Dan itu menimpa kita sebagai imported. Maka ke depan kita harus terus tingkatkan lifting kita. Jadi dan kita menghemat, Pak, kita tekan pemakaian BBM. Kalau perang Iran ini berlanjut 1, 2, 3 bulan lagi dan kita tidak punya cadangan nasional, aman enggak Pak? Sangat tidak aman. Kita harus jujur katakan harga dengan harga yang sampai bisa mencapai $90 saja. Fiskal kita babak belur. Ini harus kita sadari. Terima semuanya. kasih Pak DPR kita sudah harus mengatakan jujur kepada masyarakat. Pak DPR mengatakan sangat tidak aman. Gimana nih istana? Anda tadi mengatakan sama jubir kementerian mengatakan aman. Ini sudah DPR mengatakan tidak aman. Saya punya hitungan lain karena ini hitungan saya sebagai ekonom ya. Jadi setiap fiscal strain 1 US dollar di atas asumsi makro itu menambah tadi 2-3 triliun rupiah. Ya, jadi kalau 30 triliun berarti itu 60 triliun rupiah. Nah dalam kondisi itu fiskal kita masih 2,9%. Nah kita sebenarnya punya cara lain ya. Jadi ada supply side intervention. Itu terjadi di tahun 2022 di bulan September dan juga bulan Agustus. Waktu itu kalau kita ingat memang peristiwanya berbeda, itu Rusia versus Ukraina yang kemudian memaksa Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya. Tetapi Bank Indonesia pada saat itu masih tetap mempertahankan suku bunganya, plus juga pemerintah dalam hal itu melakukan intervensi supply di mana? Jadi meningkatkan produksi volatile food, salah satunya adalah cabai. Nah kalau kita lihat pada saat itu di bulan September menuju Oktober, itu justru harga cabai itu karena dimulai dari bulan Agustus harga cabai itu malah deflasi. Maka inflasi kita di tahun 2022 itu hanya less than 6%. Bisa nggak fokus ke BBM-nya dulu? Fokus ke BBM-nya. Nah makanya jadi pada saat BBM ini naik ya, kalaupun punya potensi kenaikan, karena kan dengan asumsi fiscal strain yang maksimum 80 triliun rupiah itu breaching fiscal deficit di atas 3% kalau misalnya bisa di atas itu. Nah untuk itu makanya dengan demikian ada potensi kenaikan atau penyesuaian harga BBM sekitar 10-20%. Nah ketika 10-20% itu naik, maka bagaimana mengoffsetnya? Pertama,
Ya, ada bagian dari 20 triliun dari 60 triliun itu yang digunakan untuk bansos ya, untuk 23,30 Januari juta. udah 50 triliun lebih Bisa, defisit. itu baru 0,21%. Dan Ya. yang jelas adalah defisit itu kalau misalnya bisa ditambal itu nggak masalah. 51 triliun itu baru 0,21%, Bang Hotman, dan itu memang sengaja dilakukan pemerintah. Kenapa? Karena yang penting adalah spending supaya pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut Bapak, walaupun perang Irak berlanjut 2 bulan lagi, kita tidak punya cadangan nasional, aman? Nah, jadi ada Jawab dulu, itu yang bawa rakyat tahu, aman atau tidak? Ya, kalau kita lihat ada risiko-risiko fiskal. Ada. Risiko fiskal itu ada. Kalau misalnya memang jalannya 2 bulan, yang mana hitungan saya sebenarnya cuma 2 minggu sampai Ya. 1 bulan. Jadi tolong jawab sih, aman atau tidak? Ini Ada risiko. 3 orang mengatakan tidak aman. Ada risiko, ada risiko. Ada Memang resiko. Aman? Singkat saja. Ini udah break. Aman atau tidak? Nggak bisa sesimpel itu, Bang Hotman, karena kita perlu memberikan penjelasan yang komprehensif. Nanti di tadi saya segmen bilang. keempat kita akan minta penjelasan dari pemerintah yang mengatakan tidak sesimpel itu. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.